Hai, selamat datang di Berkonten. Memiliki hewan peliharaan tentu menjadi hal yang menyenangkan. Apalagi jika hewan yang dipelihara mampu untuk bertahan hidup yang lebih lama. Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu nih ke kamu, reptil lucu yang perawatannya tak seribet jenis reptil lainnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe ya, sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Bagi pecinta hewan reptil, pastinya sudah tidak asing lagi dengan hewan berkaki empat, serta tempurung keras yang menutupi hampir seluruh badannya. Ciri khas tempurung inilah yang berfungsi sebagai rumah untuk berlindung dari sang predator. Kura-kura termasuk ke dalam jenis hewan reptil, seperti buaya dan biawak. Hewan reptil yang satu ini juga diketahui merupakan jenis hewan purba yang telah ada sejak jutaan tahun lalu. Bahkan, hewan yang berjalan lambat ini diyakini sudah ada sejak 200 juta tahun yang lalu. Meskipun telah ada sejak lama, faktanya bentuk fisik dari kura-kura sendiri hanya mengalami sedikit perubahan. Reptil satu ini juga memiliki sekitar 365 spesies yang berada di seluruh dunia, baik yang hidup di darat, sungai, ataupun laut. Salah satu kura-kura yang akan kita bahas yaitu kura-kura yang identik dengan negeri Samba, yaitu Brazil. Kura-kura Brazil memiliki nama latin Trasemis crypta elegans. Kura-kura Brazil termasuk ke dalam kelas reptil, subkelas Anapsida, famili Emididae dari genus Trasemis. Warna merah tepat di belakang matanya yang menyerupai telinga berwarna merah. Kura-kura Brazil berasal dari bagian selatan Amerika Serikat, dengan ciri warna tempurung campuran antara hijau dan juga kuning. Kura-kura Brazil adalah sejenis kura-kura hijau berukuran sedang yang dapat dijadikan sebagai hewan peliharaan. Daya tahan kura-kura Brazil yang kuat membuat kura-kura mudah beradaptasi dengan lingkungan manapun. Dan umur kura-kura ini dapat mencapai usia 25 tahun. Meski dikenal bergerak lambat, usianya yang panjang inilah yang membuat kura-kura dianggap membawa keberuntungan di berbagai budaya di dunia. Di antaranya sebagai simbol kekokohan di Nigeria, simbol Dewa Wisnu bagi umat Hindu, simbol kosmik bagi suku Maya, simbol bumi bagi suku Amerika, simbol dewa bagi warga Tiongkok, simbol keberuntungan bagi Feng Shui, dan simbol kekuatan jahat bagi warga Yunani. Tingkat kecerdasan kura-kura memang tidak sama dengan mamalia seperti anjing atau kucing peliharaan. Namun, kura-kura Brazil termasuk salah satu reptil yang kecerdasannya di atas rata-rata. Meskipun kemampuan berpikir reptil tidak sama dengan mamalia, kura-kura Brazil masih bisa mengenali siapa pemiliknya. Kura-kura Brazil apabila dirawat dengan baik dapat memiliki panjang maksimal hingga 40 cm. Karapas atau bagian cangkang bawah rata-rata berukuran 15 hingga 20 cm atau 6-8 inci. Namun beberapa ada yang dapat mencapai ukuran lebih dari 40 cm atau 16 inci. Di waktu kecil umumnya kura-kura Brazil memiliki pola gambar di bagian karapas dengan warna hijau yang cerah. Di waktu dewasa warnanya cenderung gelap dan semi akuatik. Ciri yang paling menonjol dari kura-kura jenis ini yaitu memiliki garis merah dan ada juga yang oranye di bagian kanan atau kiri kepalanya. Di alam liar, kura-kura Brazil dapat hidup di berbagai tempat dengan genangan air. Misalnya seperti di sungai, parit, rawa, danau, ataupun kolam. Tidak sedikit pula yang tidak mampu merawat kura-kura yang satu ini dan kemudian melepaskannya di sungai sekitar rumah. Kura-kura yang survive akan tumbuh besar dan berkembang biak di sana. Namun tak jarang pula yang ditemukan dan dipelihara kembali oleh para pemancing. Kura-kura Brazil biasanya hidup di wilayah perairan air tawar. Meski demikian, ia dapat juga beradaptasi dengan kondisi air payau. Kura-kura Brazil juga mampu bertahan hidup pada berbagai temperatur air, mulai dari 10 derajat hingga 37 derajat Celcius. Umumnya, kura-kura Brazil lebih suka tinggal di air yang tenang.
Mager adalah hobi dari kura-kura jenis ini. Dia akan berdiam diri di dasar air. Selain itu, mereka juga membuang kotorannya di dalam sana. Jika air tidak rutin dibersihkan, maka kura-kura akan mengalami gangguan pada pencernaan akibat menelan air kotor bekas kotorannya sendiri. Sehingga dalam waktu kurang lebih 2 hari sekali, sangat disarankan untuk membersihkan karena kura-kura ini tidak bisa tinggal di tempat yang kotor. Di alam bebas, kura-kura akan menghabiskan waktunya untuk berjemur di bawah sinar matahari. Hal ini sangat penting karena suhu yang hangat dapat meningkatkan kekebalan tubuh kura-kura. Dan kura-kura Brazil juga membutuhkan sinar UV untuk dapat memproses makanannya dengan baik serta menyerap nutrisi dari makanannya. Kura-kura Brazil termasuk hewan yang memiliki nafsu makan yang sangat besar dan akan selalu meminta makanan. Sama seperti kebanyakan reptil lainnya, kura-kura Brazil adalah jenis hewan yang bersifat soliter atau penyendiri. Namun, bukan berarti kura-kura Brazil tidak suka bergerombol. Mereka akan berkumpul jika musim kawin tiba. Kura-kura Brazil jantan akan mencapai kematangan seksual pada usia 2-3 tahun. Sementara kura-kura betina mencapai usia kematangan seksual yang lebih lama, yaitu di atas 5 tahun. Setelah masa kawin, biasanya kura-kura betina akan menggali tanah untuk sarang dan meletakkan telur-telurnya. Yang lebih unik, kura-kura betina akan bertelur sebanyak 5-20 telur dalam sekali waktu. Sebagian besar dari mereka tidak berkelana jauh layaknya hewan-hewan soliter lainnya. Meskipun penyendiri, wilayah teritorial mereka saling berdekatan antara yang satu dengan yang lainnya. Kura-kura Brazil bisa dipelihara di 2 tempat yang berbeda. Pertama adalah di dalam akuarium kaca yang cukup lebar, dan yang kedua di dalam kolam terbuka. Meskipun kura-kura lebih banyak menghabiskan waktu di dalam air, syarat utama yang harus dimiliki kolam tempat pemelihara kura-kura Brazil adalah adanya daratan yang cukup untuk berjemur. Kolam atau akuarium untuk kura-kura dianjurkan untuk dibersihkan secara rutin. Alasannya tak lain dan tak bukan karena kura-kura jenis ini suka makan di dalam air. Untuk menyiasati keadaan ini, kamu bisa memberikan penyaring kotoran jika medianya adalah akuarium. Secara umum, penyaring jenis internal canister filter atau undergravel filter juga cocok dan berfungsi dengan baik apabila di dalam akuarium hanya ada 1 atau 2 ekor kura-kura. Sedangkan jenis air yang cocok digunakan untuk hidup kura-kura adalah jenis air tawar yang memiliki suhu 20-25 derajat Celcius dan juga terbebas dari zat kimia. Perhatikan juga kedalaman air di dalam akuarium, sehingga kura-kura bisa berenang dengan mudah, terlebih saat mengambil makanan. Langkah pemeliharaan kura-kura selanjutnya yaitu bawa akuarium keluar ruangan dan tempatkan di bawah sinar matahari langsung selama 30 menit di pagi hari. Waktu yang cocok adalah pukul 6 hingga 9 pagi. Makanan adalah hal yang penting bagi kura-kura Brazil untuk bisa tumbuh besar. Namun, tak semua makanan bisa diberikan kepada jenis kura-kura ini, meskipun mereka merupakan hewan omnivore. Jika makanan membuatnya alergi atau pencernaannya terganggu, maka kura-kura bisa mengalami risiko kematian. Sayuran dan buah sangat penting diberikan kepada kura-kura Brazil. Sayuran yang mengandung kalsium seperti bayam, sawi, hingga wortel baik untuk perkembangan tempurung kura-kura. Buah seperti pepaya dan pisang bisa diberikan meski tidak dalam jumlah yang banyak. Serangga dan cacing juga dapat dikonsumsi untuk mencukupi kebutuhan protein yang tidak bisa didapatkan jika mengkonsumsi buah ataupun sayuran. Kura-kura juga sangat menyukai daging mentah dari ikan ataupun ayam. Daging-daging ini sangat bagus untuk kesehatan kura-kura Brazil. Namun dalam pemberiannya dianjurkan untuk tidak terlalu banyak ataupun sering. Kura-kura bisa mengalami kegemukan dan mempengaruhi kesehatannya secara langsung. Kura-kura Brazil sering mengalami masalah dan penyakit seperti diare, nafsu makan menurun, tumor, bercak darah dalam kotoran kura-kura, dan cacat tempurung yang membuat mereka rentan mengalami kematian. Kura-kura mengalami diare karena meminum air yang kotor.
Kebiasaan membuang kotoran di dalam air membuat bakteri E. coli banyak bermunculan dan menginfeksi saluran pencernaan. Oleh karena itulah, pemilik harus menguras air akuarium secara rutin dan meminta bantuan dokter hewan untuk memberi obat. Sedangkan nafsu makan kura-kura akan menurun ketika mengalami gejala yang cukup besar pada tubuhnya. Penanganan yang tidak maksimal pada gejala ini bisa menyebabkan kura-kura mati. Tumor kecil atau tumor abscesses di tubuh kura-kura Brazil disebabkan kurangnya asupan gizi, terutama vitamin E yang menyebabkan munculnya beberapa benjolan pada tubuh kura-kura. Jika muncul darah dalam kotoran kura-kura, bisa dipastikan ada gangguan pada pencernaan. Usus kura-kura biasanya mengalami gangguan bone, septisemia, amebasis, dan adanya parasit dalam usus yang menginfeksi cukup parah. Cacat pada tempurung biasanya disebabkan oleh kekurangan vitamin D3, fosfor, dan kurang mendapatkan sinar matahari. Itulah mengapa menjemur kura-kura sangat penting dilakukan saat memeliharanya di dalam akuarium. Perawatan yang terakhir yaitu dengan membersihkan cangkang kura-kura. Cangkang kura-kura adalah aset penting bagi si kura-kura karena merupakan pelindung tubuh satu-satunya dan tidak dapat tergantikan. Bersihkan cangkang kura-kura menggunakan sikat halus minimal 2 minggu sekali. Hal ini untuk menghindari tumbuhnya lumut. Nah, itulah perkenalan kita kali ini dengan kura-kura Brazil yang sangat populer sebagai peliharaan rumahan. Kalau kamu tertarikkah memelihara kura-kura Brazil? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!